Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya tak buat reaction, just nak bagi satu information ya, informasi kepada salah satu komentar yang telah bertanya untuk mengenai uang tunjuk kalau masuk ke Malaysia. Jadi di sini ada komentar, "Halo Kak, info dong Kak, kalau uang tunjuk mau ke Malaysia itu entar duitnya dikasih ke immigration atau gimana ya? Aku baru nikah kemarin dan sekarang keluar masuk ke Malaysia Indonesia karena belum dapat visa ikut suami. Jadi entar aku sendirian datang ke Malaysia. Apa yang harus aku tunjukin ke immigration selain uang agar dipercaya kalau nikah sama orang Malaysia? Tolong dijawab ya Kak lewat video, aku bunyiin notif biar nggak ketinggalan. Makasih ya Kak sebelumnya." Oke, jadi agaknya kakak ini kurang memahami soal uang tunjuk ya kan. Nah, untuk pengetahuan aja saya akan jawab sepengetahuan saya ya. Ada 3 cara masuk ke Malaysia ini kan, ada yang melancong ya kan, terus ada yang datang bekerja ya, dan juga ada yang masuk ke sini ikut dengan suami. So saya akan jelaskan dulu dengan pertanyaan kakak ini. Jadi kalau nikah dengan orang sini itu ya, pengalaman saya dulu ya, karena saya ulang alik juga macam kakak ini kan, kalau mau urus visa ikut suami itu agak lama ya gitu. Apalagi kalau baru-baru nikah gitu pastilah ulang alik begitu, apalagi kalau nggak ada persiapan gitu kan. Jadi kalau dulu itu saya pergi ke sini ya kan sendirian, saya sudah sediakan ya fotokopi suami saya, terus surat nikah, karena saya itu nikahnya di Indonesia begitu kan, diadatin di Indonesia, pestanya di Indonesia begitu. Jadi segala berkas-berkas mengenai suami saya ya kan, seperti IC dia ya, kayak KTP kalau kita, paspor ya kan, paspornya juga saya fotokopi begitu. Dan saya nggak bawa uang tunjuk. Saya sampai saja waktu mau ke sini lewat dari immigration Indonesia ya, di Medan juga itu ditanya sama orang petugas immigration mau ke sana ngapain. Nah, kita kasih tunjuk aja itu ya, berkas-berkasnya. Saya mau nikah. Suami saya orang sana, ini surat nikah saya ya, surat berkat, pemberkatan begitulah kan, tunjukin nanti. Dan saya nggak perlu beli tiket pulang ke Medan lagi gitu, just saya tunjukin tiket mau masuk ke Malaysia begitu. Nah, sesampainya di Malaysia juga itu juga ditanya begitu, kesini ngapain, di sini buat apa, sama petugas immigration di sini kan. Nah, saya bilang aja saya mau ikut suami, ini data-data suami saya begitu, lengkap lah, tempat tinggal suami begitu kan, IC ya, fotokopinya, terus surat nikah, surat beranak suami saya pun saya bawa. Saya tunjukin semua begitu. Jadi petugas immigration yang di Malaysia tidak tanya itu tiket pulang ke Medan itu gitu kan, karena dia tahu dan dia percaya kalau saya itu istri orang dari warga negara Malaysia begitu. Itu pengalaman saya. Dan pada waktu itu memang saya tidak ada beri uang tunjuk ya, uang tunjuk, tak ada pun bawa uang tunjuk, karena saya sudah merasa cukup memberikan bukti bahwasanya saya adalah benar-benar
istri warga negara Malaysia begitu kan. Nah, itu kalau menikah dengan orang Malaysia, ya kan. Nah, kalau untuk yang kerja itu udah ditanggung sama kilang. Nanti ada agent atau PT dari sini yang akan menjemput di bandara atau airport, ya kan. Dan mereka orang immigration sudah tahu kalau kalian itu nanti bekerja di pabrik, ya kan, atau di kedai makan begitu kan. Nah, kalau di waktu saya dulu ya, itu selalunya sampai sekarang kayaknya kalau yang baru-baru kerja di Malaysia ini, tak kira lah dia kerja di kilang ataupun di kedai makan begitu, itu selalunya dikasih pinjaman sama majikan, ya, sama bos atau sama kilang, ya, atau pabrik begitu. Sebanyak kalau saya dulu 200 ringgit Malaysia, tapi yang sampai ke tangan tuh 180 ringgit karena 20 ringgit itu untuk biaya buat card bank ATM kita begitu pemirsa, dikasih pinjaman begitu kan. Nah, selalunya seperti itu. Mungkin kalau ada perubahan saya kurang tahu ya. Itu kalau yang kerja ya. Nah, kalau yang melancong saja tanpa ada saudara begitu kan. Nah, memang melancong yang stay-nya di hotel begitu kan. Memang untuk liburan ke Malaysia ini. Nah, itu memang wajib memberikan uang tunjuk ya, menunjukkan uang tunjuk seperti itu. Dan nanti waktu di immigration Malaysia, kita uang tunjuk itu hanya ditunjukin aja ke immigration dan tidak diberikan ke immigration begitu. Mereka juga nggak pegang itu duitnya. Kita hanya tunjukin itu sebagai syarat ya untuk memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa kita benar-benar kesini itu melancong, ya kan. Apa tujuan uang tunjuk itu? Supaya lebih buat kita nanti kalau nggak ada uang tunjuk, nggak ada uang pegangan gitu kan, takutnya buat yang macam-macam gitu kan. Nah, tapi waktu kalau kakak saya yang dari Australia datang ke sini itu, dia nggak ada kasih nunjukin uang tunjuk begitu. Cuman dia bagi tahu kalau kesini itu mau ketemu adik ipar karena adiknya menikah dengan orang sini. Dia kasih tunjuk nomor telepon, ya, nomor handphone saya, terus alamat rumah, ya kan, begitu, dan ya dikasih masuk begitu kan. Nah, itu kalau yang melancong ya kan. Tapi kalau yang kayak kakak saya atau bapak saya kalau yang datang ke sini, dia hanya kasih tahu aja ada keluarga di sini begitu. Jadi immigrationnya minta bukti aja ada nomor telepon yang bisa dihubungin atau alamat mereka ya, keluarga yang mau dituju begitu. Dan orang tua ataupun kakak saya ya kasih aja begitu. Beda sama orang yang memang melancong ke sini dan stay di hotel, itu memang wajib ya bawa uang tunjuk begitu kan. Kalau kita 2 minggu di sini ya kita harus memaksimalkan lah biar mereka ya para petugas imigrasi itu percaya kalau kita memang terpenuhin, ya kan. Memang kita sudah siap untuk liburan ke sini tanpa nanti ada hal-hal yang telah menyusahkan kita begitu kan. Oke, terus ada juga sebenarnya komentar yang beberapa saya lihat soal kemarin itu kan saya ada bahas soal KPR ya, permanent resident di sini. Nah, untuk itu sih sebenarnya harus langsung ya tanya ke immigration karena itu segala berkas-berkas ya, data-datanya itu memang kita harus langsung datang ke immigration begitu. Jadi saya tidak berani untuk memberi informasi di sini karena setiap saat bisa berubah peraturannya, ya kan. Tetapi kalau ditanya, Kak, kalau kayak saya ini misalkan visanya itu ya expirednya itu bulan 9 tanggal 10 begitu kan. Nah, dia itu sudah mau
apply ya, ngajukan untuk meminta permanen resident ya, kad PR merah, kad merah itu. Nah, itu apakah saya wajib renew visa saya atau saya langsung apply aja tuh PR begitu kan? Kalau jawabannya itu kalian wajib renew visa yang masih ikut suami. Karena untuk menunggu proses PR itu bukan sebentar. Paling lama itu, paling cepat itu 2 tahun begitu kan. Nah, paling lama itu ada yang 12, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun. Karena kan ramai yang mau apply, karena kan ramai kan orang orang Malaysia ini nikah dengan orang luar negara begitu kan. Jadi ya itu, kita wajib walaupun kita mau apply PR ya, kartu merah itu IC merah ya kan, kita wajib renew juga visa suami ya kan. Apalagi kalau udah masa expired visa itu dekat, itu memang wajib di renew begitu. Jangan berpikir aku mau apply IC merah, jadi aku nggak perlulah renew visa suami aku karena aku udah apply IC merah. Itu salah sekali, karena proses untuk mendapatkan IC merah itu bukan sebentar. Begitu pemirsa. Jadi untuk pengetahuan kakak ini, uang tunjuk itu tidak diberikan kepada immigration. Seperti suami saya dulu ya, dia waktu abang saya menikah juga dia datang. Begitu ditanya di immigration Medan, ditanya ngapain ya kan, apa tujuannya ke sini, ya liburan. Ada uang tunjuk, ada. Nah, ditunjuk aja, nggak dikasih begitu, dan nggak ada yang macam-macam gitu. Udah cop masuklah suami saya begitu juga waktu nikah begitu kan. Sama aja sih peraturannya, Indonesia dan Malaysia nggak ada bedanya begitu. Jadi apa yang ada di Indonesia itu ya sama aja dengan di Malaysia ini begitu kan. Dan untuk informasi aja, kalau mau masuk ke negara mana aja ya kan, kalau kita mau datang ke negara mana aja, pastikan ya kalian itu menyebut nama negara itu dengan lengkap. Jangan seperti kalau Indonesia, Indo begitu kan, nanti kena marah loh. Kayak teman saya, suaminya gitu kan, dia datang ngapain sini gitu kan, padahal udah di Indonesia. Ditanya lagi, ya itu memang tugas orang immigration ya kan, kita hanya menjawab dengan jujur dan benar. Dia jawabnya Indo, dimarahin pemirsa. Jadi begitu juga teman-teman yang mau masuk ya liburan ke Malaysia, kalau ditanya sama petugas imigrationnya, pastikan kalian menjawab dengan benar dan teliti ya. Kalau ditanya mau kemana, ya bilang aja mau ke negara Malaysia begitu. Walaupun kalian sudah di Malaysia, jangan kalian singkat-singkat begitu ya kan. Begitu juga kalau teman-teman yang di Malaysia ini mau liburan ya, melancong ke Indonesia, pastikan sebut nama negara yang kita tuju itu dengan lengkap. Panjang pun nggak apa-apa lah. Ya kan, karena kan memang pastinya ada aturan seperti itu begitu pemirsa. Jadi ya itulah informasinya. Mungkin kakak ini memang benar-benar tidak tahu, dan tidak salah kita membantu ya kan. Ini mungkin kali pertama atau dia lagi bingung. Ya kan. Ya, saya jawab menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya aja. Semoga dapat membantu teman-teman juga, karena mungkin ramai juga ya kan yang lagi bingung dengan yang namanya uang tunjuk begitu kan. Jangan salah arti. Kalau uang tunjuk itu hanya ditunjuk saja, tapi tidak kita berikan kepada immigration, dan immigration tidak ada hak untuk ngambilnya. Mereka hanya bertugas untuk melihat ya kan, ngecek bahwasanya kita punya modal untuk melancong ke negara mereka. Mereka tidak mau nantinya kita menjadi kesusahan di situ karena kita nggak cukup modal ya kan, nggak cukup pegangan uang di negara orang. Begitu pemirsa. Oke, jadi begitulah ya pemirsa. Semoga bermanfaat informasi ini. Kurang dan lebihnya, kalau ada pemirsa yang memang benar-benar mau tahu soal
data-data atau mendaftar soal yang saya kasih tahu tadi ya kan, IC merah, bisa langsung datang ke immigration tempat masing-masing ya. Karena setiap saat sebenarnya perubahan peraturan itu ada begitu pemirsa. Oke, jadi begitu saja di video kali ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.